Lalu seperti apa kesiapan IKN jelang upacara HUT ke-79 RI dan sidang kabinet 12 Agustus mendatang? Informasi lebih lengkap akan disampaikan Alfania Rizky. Alfa, jadi kesiapan sarana dan prasarana di IKN jelang HUT RI ini sejauh ini seperti apa? Livi dan juga saudara, persiapan menjelang upacara detik-detik proklamasi atau Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara terus dilakukan dan berjalan baik maupun lancar sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini setidaknya yang disampaikan oleh Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden tadi siang. Di mana saat ini penyelenggara tengah berfokus pada persiapan akomodasi, transportasi, dan juga kesiapan lapangan upacara, serta jaringan yang menjadi salah satu kendala dari pelaksanaan upacara di Ibu Kota Nusantara. Memang ia tidak menampik bahwa ada beberapa kendala yang dirasakan oleh penyelenggara, mengingat ini pertama kalinya dilakukan di luar Istana Merdeka Jakarta. Salah satu yang paling menjadi fokus adalah terkait dengan akomodasi, transportasi, dan juga jaringan. Untuk akomodasi sendiri, Yusuf Permana menyatakan bahwa nantinya para tamu undangan negara dan juga baik itu mantan presiden maupun juga menteri-menteri yang diundang dan juga kepala lembaga ini akan menginap di hotel di Ibu Kota Nusantara. Satu-satunya hotel yang kemudian siap di Ibu Kota Nusantara adalah Hotel Nusantara yang juga nantinya akan digunakan untuk para menteri mengikuti sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara. Sedangkan untuk transportasi yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa nantinya di Ibu Kota Nusantara ini akan berfokus pada penggunaan transportasi listrik, walaupun ada kendala-kendala tersendiri terkait dengan jumlah unit begitu, tetapi sebisa mungkin ini penyelenggara akan menggunakan transportasi umum atau transportasi publik yang bukan transportasi pribadi seperti mobil-mobil Alphard yang diisukan disewa oleh tim penyelenggara, melainkan menggunakan bis yang bisa memuat lebih banyak tamu undangan. Kemudian untuk transportasi kemudian jaringan. Nah, ini menjadi salah satu kendala mengingat nantinya akan diselenggarakan di dua tempat, di Istana Merdeka untuk hiburan, kemudian tata upacara militernya di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, sehingga kesiapan jaringan, kemudian kelancaran jaringan ini akan terus dicek berkala setiap minggunya. Bahkan direncanakan Presiden Joko Widodo akan mengikuti langsung dan memantau langsung gladi bersih untuk upacara di Ibu Kota Nusantara yang rencananya akan diselenggarakan pada 14 Agustus tahun 2023 pagi langsung di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Nantinya di situ akan dicek seperti apa kesiapan jaringan ketika akan bergantian begitu melalui layar besar atau hybrid yang akan dilakukan juga langsung dengan Istana Merdeka Jakarta. Apa saja yang akan dilaksanakan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara terkait dengan upacaranya, menurut Yusuf Permana tidak akan ada bedanya dengan tata upacara militer yang biasa atau tata upacara yang biasa dilakukan selama 17 Agustus, baik itu ketika detik-detik proklamasi maupun ketika penurunan bendera. Tidak ada yang berbeda, bahkan nantinya mungkin ada penyesuaian untuk acara-acara hiburan saja karena akan dilakukan di Ibu Kota, maksud saya di Istana Merdeka Jakarta. Tamu undangan sendiri juga dibagi menjadi dua, di mana untuk di Ibu Kota Nusantara ini akan berfokus pada masyarakat sekitar Ibu Kota Nusantara. Setidaknya tercatat ada 1.400 undangan yang akan mengikuti upacara di Ibu Kota Nusantara. Itu sudah termasuk dengan presiden, kemudian para menteri, mantan presiden, juga kepala lembaga, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh adat yang akan mengikuti langsung upacara di sana. Mengingat kenapa berfokus pada warga lokal, karena ada keterbatasan akomodasi dan juga transportasi, sehingga sebisa mungkin kelancaran dan kenyamanan ini diupayakan untuk para peserta upacara detik-detik proklamasi nantinya. Sejauh ini semua berjalan lancar, apalagi nanti akan ada sidang kabinet juga. Hal ini juga akan menjadi fokus bagi penyelenggara tim upacara di Ibu Kota Nusantara, serta kalau menurut pelaksana tugas Otorita Ibu Kota Nusantara bahwa pembangunan secara umum di Ibu Kota Nusantara ini akan dihentikan sementara seminggu menjelang pelaksanaan
Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Livi. Tapi artinya gini, kalau kita bicara soal progres keseluruhan itu akan seperti apa? Karena mengingat ada keterbatasan hotel, penginapan di sana, apakah kemudian secara akomodasi selain transportasi yang sudah siap, akomodasi penginapan ini juga sudah siap untuk para tamu undangan? Ya, itu setidaknya yang disampaikan oleh Yusuf Permana. Secara yakin dia menyampaikan bahwa akomodasi dan juga transportasi ini diharapkan siap begitu nanti untuk para tamu undangan. Mengingat ada banyak begitu tamu undangan yang akan mengikuti upacara di sana. Tetapi kalau progres keseluruhan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara ini masih berpatok pada ucapan Presiden Joko Widodo bahwa pada penyelenggaraan upacara nanti ya kesiapan IKN hanya 15% saja begitu. Tetapi paling tidak untuk kawasan inti pusat pemerintahan yaitu Istana Kepresidenan, Istana Garuda dan Istana Negara serta beberapa fasilitas pendukung di sekitarnya baik itu jalan, kemudian akses dari luar menuju ke KIPP dan juga beberapa fasilitas pendukung lainnya ini sudah dinyatakan siap paling tidak untuk kemudian menjamu para tamu undangan nanti untuk upacara Hari Kemerdekaan ke-79 karena tentu saja kenyamanan harus dirasakan oleh para peserta upacara nanti dan kita lihat bersama apakah ambisi pemerintah untuk kemudian melakukan upacara perdana di Ibu Kota Nusantara ini akan terrealisasi dan dirasakan cukup baik oleh masyarakat Indonesia. Livi. Alfania Rizky, terima kasih laporan Anda.